Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram dengan NIM 10 15 61 22 078. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Muhammad Iqbal Eshum M.Hum. Langsung saja materi pertama, yaitu peradaban Islam di Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Eropa melalui jalur Afrika Utara, Maghreb atau Maroko, Andalusia atau Spanyol pada tahun 711 Masehi. Wilayah Andalusia yang sekarang disebut dengan Spanyol masuk ke dalam kepemimpinan Daulah Umayyah semenjak Tariq bin Ziyad menaklukkan pasukan pimpinan Roderick, raja bangsa Gothia, yaitu 92 Hijriah atau 711 Masehi. Andalusia dipimpin umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, yaitu 705 sampai 719, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kepemimpinan umat Islam di Andalusia berlangsung lebih dari 7,5 abad. Kepemimpinan umat Islam di Andalusia membawa kemajuan peradaban yang dipengaruhi oleh kemajuan intelektual yang di dalamnya terdapat ilmu filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian. Begitu juga dengan bahasa dan sastra, dan kemegahan pembangunan fisik. Andalusia merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Andalusia di bawah kekuasaan Islam mengalami kemajuan. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi dan menimbulkan gerakan kebangkitan kembali pada pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Kemudian selanjutnya ialah dinasti Fatimiyah. Fatimiyah adalah dinasti Syiah Islamiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi. Berdirinya dinasti Fatimiyah disebabkan oleh konstelasi politik yang terjadi di Bani Abbasiyah. Sebelum dinasti Fatimiyah berdiri, telah ada dinasti Islam yang menguasai Afrika Utara dan Mesir. Akan tetapi, mereka adalah penganut Islam Sunni yang mengakui kekuasaan Bani Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah, umat Islam juga mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai aspek kehidupan. Kemajuan ilmu pengetahuan, bahkan bidang politik, militer, administrasi, serta stabilitas ekonomi. Kemudian kemunduran dinasti Fatimiyah juga terjadi karena faktor eksternal seperti serangan bangsa Normandia, Bani Saljuk, Bani Hilal, Bani Sulaim, dan serangan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi meruntuhkan kekuasaan dinasti Fatimiyah pada 1169 dan setelah itu mendirikan dinasti Ayyubiyah. Kemudian selanjutnya adalah dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tasfin di Afrika Utara. Pada tahun 1062 Masehi, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marakesi. Dinasti Murabitun adalah dinasti Muslim Barbar yang berpusat di Maroko. Dinasti yang didirikan oleh Abdullah ibnu Yasin pada abad ke-11 yang membentang dari barat Maghreb hingga ke Andalusia. Dinasti Murabitun memegang kekuasaan selama 90 tahun. Selanjutnya dinasti Muwahhidun. Muwahhidun didirikan oleh Muhammad ibnu Tumar pada tahun 1128. Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdullah Al-Munim antara tahun 1114 dan 1154 Masehi.
Kota-kota Muslim penting diantaranya ialah Cordova, Amerika, dan Granada jatuh ke bawah kekuasaannya. Dinasti Muwahhidun menjadi dinasti yang memiliki kekuasaan yang besar selama periode 1146 sampai 1235 Masehi. Wilayah Cordoba, Amerika dan Granada dikuasai oleh dinasti Muwahhidun pada tahun 1154. Dinasti Muwahhidun dapat mempertahankan kekuasaannya sekitar 122 tahun. Selama itu, sultan yang menjadi pemimpin yaitu Abdul Mukmin Abu Ya'qub. Selanjutnya ialah Perang Salib dan akibatnya. Salah satu pertempuran besar yang melibatkan kaum Kristen dengan Muslimin adalah Perang Salib. Perang Salib terjadi selama lebih dari 100 tahun, terhitung sejak 1095 hingga 1291 yang berlangsung secara masif dan memakan banyak korban jiwa. Disebut Perang Salib karena ekspedisi militer dari Eropa sewaktu berperang menggunakan tanda salib pada bahu, lencana, ataupun panji-panji yang menunjukkan bahwa pertempuran ini adalah pertempuran yang suci. Adapun penyebab terjadinya Perang Salib yaitu permohonan Kaisar Alexius Komnesus kepada Paus Urban II pada 1095 untuk membantunya karena kekuasaannya di Asia telah diserang oleh Bani Saljuk di sepanjang pesisir Marmora. Sekian dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Isran, NIM 101561224047 kelas PAI 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan dinasti Mamluk. Nah, di mana sejarah berdirinya dinasti Mamluk? Kata Mamluk berarti budak dan hamba yang dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Sebagai Mamluk berasal dari Mesir, dari golongan hamba yang dimiliki oleh para sultan dan amir pada Kesultanan Bani Ayyub. Para Mamluk dinasti Ayyubiyah berasal dari Asia Kecil, Persia, Iran, Turkistan, dan Asia Tengah. Mereka terdiri dari atas suku-suku bangsa Turki, Sum, Rusia, Kurdi, dan bagian kecil dari bangsa Eropa. Nah, yang pertama Mamluk Bahri 164 Masehi sampai 792 Masehi. Nama Mamluk Bahri dinisbatkan pada sebuah tempat yang disediakan oleh Sultan Malik Al-Saleh Namajuddin Ayyub kepada para budak yang terletak di sebuah pulau di tepi sungai Nil, yaitu Pulau Rudha. Pulau ini dilengkapi dengan senjata, pusat pendidikan dan latihan militer, dan para Mamluk ini dikenal dengan sebutan Al-Malik Al-Bahariyah, para budak lautan. Yang kedua adalah Mamluk Burji. Nah, kekuasaan Mamluk Burji dimulai setelah berhasil menggulingkan sultan terakhir dari Mamluk Bahri, Salih Haj bin Sharaf Sa'ban, dan sebagai sultan pertama adalah Marko. Jika membayar berhasil mengusir Hulakan yang menyerang Mesir, maka Marko berhasil menahan Timur Leng dengan tentanya untuk tidak memasuki wilayah Mesir. Sesungguhnya tidak ada perbedaan yang mendasar pada pemerintah Mamluk Bahri dan Mamluk Burji, baik dari status sultan yang dimerdekakan ataupun dari segi sistem pemerintahan. Nah, dan kemajuan dinasti Mamluk, yang pertama adalah bidang ekonomi, yang kedua di bidang ilmu pengetahuan, dan beberapa kemunduran dinasti Mamluk. Kemunduran dinasti Mamluk ini dikontribusi oleh bangsa faktor, yakni perebutan kekuasaan, kecenderungan sultan yang hidup mewah, praktik korupsi, dan kemerosotan ekonomi. Badri Yasin menulis bahwa sejak masuknya budak-budak dari Sirkasia memeluk Burji, solidaritas sesama militer menurun
banyak penguasa memelojuri yang bermoral rendah dan tidak menyukai ilmu pengetahuan. Dan kebiasaan hidup berpoya-poya di kalangan penguasa menyebabkan pajak dinaikkan, akibat semangat kerja rakyat menurun dan perekonomian negara tidak stabil. Selain itu, ditemukan Tanjung Harapan oleh orang Eropa pada tahun 1490 Masehi, menyebabkan jalur perdagangan Asia Eropa mulai Mesir menurun dan fungsinya baik. Perkenalkan, nama saya Yusran, NIM 101561224047. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah dinasti Mamluk. Nah, sejarah berdirinya dinasti Mamluk. Kata Mamluk berarti budak, dan kata hamba yang dibeli dengan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Sebagai Mamluk berasal dari Mesir, dari golongan hamba yang memiliki oleh para sultan dan amir pada Kesultanan Bani Ayyub. Para Mamluk dinasti Ayyubiyah berasal dari Asia Kecil, Persia, Iran, Turkistan, dan Asia Tengah. Mereka terdiri atas suku-suku bangsa Turki, Sum, Rusia, Kurdi, dan bagian kecil dari bangsa Eropa. Nah, yang pertama itu Mamluk Bahri. Nama Mamluk Bahri disebutkan pada sebuah tempat yang disediakan oleh Sultan Malik Al-Saleh Najmuddin Ayyub kepada para budak yang terletak di sebuah pulau di tepi Sungai Nil, yaitu Pulau Rudha. Pulau ini dilengkapi dengan senjata, pusat pendidikan dan latihan militer. Para Mamluk ini dikenal dengan sebutan Al-Malik Al-Bariyah, para budak lautan. Yang kedua adalah Mamluk Burji. Nah, kekuasaan Mamluk Burji dimulai setelah berhasilnya menggulingkan sultan terakhir dari Mamluk Bahri, Salih Haj bin Sya'ban, dan sebagai sultan pertama adalah Bahkuk. Nah, jika menyebar berhasil mengusir Hulagu Khan yang mau menyerang Mesir, maka Bahkuk berhasil menahan Timur Leng dengan tentaranya untuk tidak memasuki wilayah Mesir. Nah, sesungguhnya tidak ada perbedaan yang mendasar pada pemerintah Mamluk Bahri dan Mamluk Burji, baik dari status sultan yang dimerdekakan ataupun dari segi sistem pemerintahan. Nah, beberapa kemajuan dinasti Mamluk itu, yang pertama adalah dalam bidang ekonomi, yang kedua adalah bidang ilmu pengetahuan, dan ada beberapa kemunduran dinasti Mamluk, bahwa kemunduran dinasti Mamluk ini dikonstruksi oleh banyak faktor, yakni perbuatan kekuasaan, kecenderungan sultan yang hidup mewah, praktik korupsi, dan kemerosotan ekonomi. Badri Yasin menulis bahwa sejak masuknya budak-budak dari Sirkasia Mamluk Burji, solidaritas sesama militer menurun. Banyak penguasa Mamluk Burji yang tidak bermoral rendah dan tidak menyukai ilmu pengetahuan, kemewahan, dan kebiasaan hidup berpoya-poya di kalangan penguasa, menyebabkan banyak dinaikkan. Akibatnya semangat kerja rakyat menurun dan perekonomian negara tidak stabil. Selain itu, ditemukan Tanjung Harapan oleh orang Eropa pada tahun 1498 Masehi, menyebabkan jalur perdagangan Asia Eropa melalui Mesir itu menurun. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang sejarah dinasti Mamluk. Nah, sekian dari saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kerajaan Utsman, Safawi, dan Mughal. Nah, sejarah munculnya kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal. Yang pertama adalah sejarah munculnya kerajaan Utsmani. Awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah. Sebelum tahun 1300, dinasti ini berasal dari suku Hoyik Oghuz yang mendiami daerah Mughal dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam abad ke-9 ketika menetap di Asia Tengah. Yang kedua adalah sejarah munculnya kerajaan Safawiyah. Daulah Safawiyah
Ini muncul ketika abad 1501 sampai 173 Masehi, berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri dari Ardabil, sebuah kota dari Azerbaijan, Iran. Oleh sebab itu, daulah ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran sekarang. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan oleh pada waktu yang hampir bersamaan dengan daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendiri Safawi Al-Adin 1252 sampai 1300 Masehi. Nama tersebut tetap dipertahankan sampai tarekat ini berubah menjadi gerakan politik, bahkan menjadi nama bagian bagi daulah yang mereka dirikan, yaitu daulah Safawiyah. Yang ketiga adalah sejarah munculnya kerajaan Mughal. Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India dan Delhi sebagai ibu kotanya, berdiri tahun 1526 Masehi sampai 185 Masehi. Dinasti Mughal di India ini didirikan oleh seorang Bajaria dari Asia Tengah bernama Sairuddin Muhammad Baur, salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mughal, keturunan Genghis Khan yang telah masuk Islam dan berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Kerajaan ini berdiri pada saat di Asia Kecil berdiri tegak sebuah kerajaan Turki Utsmani dan di Persia kerajaan Safawi. Nah, ada beberapa kemajuan yang dicapai kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal. Yang pertama adalah kemajuan kerajaan Utsmani dalam bidang kemiliteran pemerintahan. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Bidang agama, kemajuan kerajaan Safawiyah. Yang pertama adalah bidang politik, bidang ekonomi, bidang pengetahuan dan kebudayaan, bidang militer. Nah, kemajuan kerajaan Mughal adalah yang pertama adalah kemajuan bidang ekonomi, yang kedua kemajuan bidang seni dan budaya. Itulah tadi perjuangan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Islam di Indonesia. Nah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ada berbagai teori tarekat sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk di Nusantara melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslimin dari berbagai belahan bumi. Kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagai dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang, berdakwah. Ada pula ke ulama atau ahli agama yang memegang datang ke Nusantara guna menyiarkan ajaran agama Islam. Kemudian metode penyebaran agama Islam di Indonesia. Untuk menjelaskan tentang bagaimana metode penyebaran Islam di Indonesia, Arnold mengutip catatan yang dikutip dari C. Samper bahwasanya para pedagang muslim menggunakan bahasa dan adat istiadat orang setempat. Setelah mengadakan pernikahan dengan orang setempat, pembahasan budak mereka, ia mengadakan persikatan dengan tak lupa tetap memelihara hubungan persahabatan dan golongan aristokrat yang juga telah mendukung kebebasannya. Yang ketiga adalah teori masuknya Islam ke Nusantara. Pertama dari teori Arab. Teori ini mengatakan bahwa Islam disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau 8 saat kerajaan Sriwijaya membangun kekuasaan. Tokoh-tokoh teori ini adalah Syafrud Gajizer, Nyaman Dilholder, Yasmin Hamka Al-Attas dan Mukti Ali. Buku-buku bukti-bukti sejarah teori ini sangat kuat. Nah, bagaimana strategi penyebaran Islam di Nusantara. Nah, yang pertama melalui jalur perdagangan, yang kedua melalui jalur dakwah, yang ketiga melalui jalur perkawinan, yang keempat melalui jalur pendidikan, dan yang kelima melalui jalur kultural. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.